Jadi ada suatu riwayat disebutkan oleh beliau, yaitu pengarang kitab Nasaihul Ibad, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau bersabda, kata beliau, sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Jadi ada suatu masa nanti bagi umatku itu, mereka akan menemukan di antara mereka itu yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Jadi mereka itu sudah berpaling daripada para ulama, begitu juga dengan para fuqaha. Fuqaha ini jamak dari faqih. Faqih ini artinya ahli fikih. Jadi nanti di suatu saat, entah di zaman sekarang atau kita belum tahu kapan itu masanya, yang penting ketika umat Nabi Muhammad ini sudah mulai jauh dari seorang ulama, sudah mulai jauh daripada fuqaha, maka inilah zaman yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini makanatul fiqhi wa ahlih, kedudukan fikih dan kedudukan fikih dan ahli fikih itu atau seorang faqih itu penting. Jadi tidak bisa dikatakan tidak penting, sangat penting sekali. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan ini, kalau sudah orang lari atau kabur dari para ulama, para fuqaha, nanti mereka akan mendapatkan 3 hal. Jadi mereka nanti akan mendapatkan 3 hal. Sayabtaliyahumullahu bi 3 baliyatin, kata Rasulullah. Kalau mereka sudah jauh akan diberikan musibah berupa 3 macam bala. Kalau sudah jauh dari ulama, jauh daripada seorang yang faqih. Ulaha yarfa'ullahu ta'ala al-barakah min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan itu daripada harta mereka. Kelihatannya banyak harta yang kita dapatkan itu, gaji kita itu banyak, cuma kalau dipikir-pikir, loh kemana ini uang? Berarti ini barokahnya terangkat. Wathaniyah yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Mereka akan diberikan pemimpin yang zalim. Kalau orang jauh dari ulama, jauh dari orang-orang yang ahli fikih, maka suatu saat mereka akan diberikan pemimpin yang zalim. Kok bisa mereka diberikan pemimpin yang zalim? Ya iyalah, orang mereka sendiri tidak bisa memilih mana pemimpin yang baik, mana pemimpin yang tidak baik. Kenapa? Karena nggak punya ilmu masalahnya. Orang memilih itu juga harus ada ilmunya. Harus memilih pemimpin yang baik, seperti apa kriterianya, itu juga harus diketahui. Bukan memilih berdasarkan fulus. Kalau memilih berdasarkan fulus, nah ini sudah ciri-ciri nanti akan datangnya pemimpin yang zalim. Makanya sudah jangan ikut-ikutan. Kalau ada pemimpin kemudian kita diminta untuk ini dan seterusnya, jadi sudah milih-milih saja. Kalau memang baik, pilih dengan jujur. Jangan pilih dengan materi yang ada, jangan. Karena kalau kita biasakan nanti seperti itu, wah kalau tidak ada uang ini kita tidak pilih, kalau ada uang kita pilih. Kalau dibiasakan, ini semakin berkembang. Kalau sudah berkembang, ini sudah zaman jahiliyah ini. Nanti itu yang menyebabkan adanya pemimpin yang zalim. Kenapa? Karena rakyatnya sendiri tidak pandai memilih pemimpin. Coba kalau pandai memilih pemimpin. Ini bukan menyinggung salah satu pemimpin, bukan. Tapi ini kan kaedah ketika memilih pemimpin juga harus dipikirkan. Ada juga pertimbangannya yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, yakhrujuna minad dunya min ghairi iman. Dia akan keluar daripada dunia ini atau mati tapi tanpa adanya iman. Waliyadu billah. Kok bisa dia mati tanpa iman? Ya iya, bagaimana tidak mati tanpa iman? Kan dia menjauh dari orang alim, dia menjauh daripada fuqaha. Kemudian kalau sudah jauh daripada mereka berdua ini, kemudian kita itu dapat ilmu dari siapa? Ya kalau mau ilmu ya harus dekat dengan orang yang alim. Kalau mau jadi ahli fikih ya berarti dekat dengan orang yang ahli fikih. Ciri-ciri orang faqih itu nanti mereka akan dianggap kuno, mereka akan dianggap kolot, mereka akan dijauhi, mereka dianggap orang-orang yang aneh.
Itu ciri-ciri faqih di akhir zaman nanti.